Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia semua pemirsa yang berbahagia. Di episode yang kelima ini kembali saya ingin menayangkan salah satu kegiatan akademik, yaitu kegiatan praobservasi penilaian kinerja kepala sekolah edisi periode 2 bulan Juli sampai Desember 2024. Saya pada saat ini berada di salah satu sekolah di pesisir utara, tepatnya di SMP Negeri 1 Banyuates. Dan telah bersama saya pagi ini adalah Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Banyuates. Assalamualaikum Pak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehingga bisa bertemu dengan panjenengan. Alhamdulillah. Baik, nanti seperti biasanya Pak Sidik, saya akan mencari informasi tentang kesiapan dan persiapan Pak Sidik dalam rangka melaksanakan kegiatan observasi yang kita sepakati bulan depan ya Pak Sidik ya, bulan November, di mana kegiatan ini adalah bertajuk wawancara eksklusif dalam rangka praobservasi penilaian kinerja kepala sekolah di UPTD SMP 1 Banyuates. Ada beberapa pertanyaan nanti Pak Sidik yang ingin saya tanyakan untuk memastikan kesiapan Pak Sidik dalam rangka sebagai manajer memilih rencana hasil kerja di periode 2 ini. Kalau boleh kita mulai ya Pak Sidik ya. Santai aja Pak Sidik. Oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama Pak Sidik. Kira-kira apa yang melatar belakangi atau menjadikan alasan Pak Sidik pada periode 2 ini, termasuk juga bisa disampaikan di dalamnya maksud dan tujuan dalam pemilihan RHK Pak Sidik di periode 2 ini. Kalau tidak keliru Pak Sidik memilih RHK masalah kombel ya Pak Sidik. Iya, betul Pak. Monggo disilakan Pak Sidik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan sudah diperkenalkan, saya selaku PLT Kepala SMP Negeri 1 Banyuates, Kabupaten Sampang. Pada episode yang kedua, saya selaku PLT Kepala SMP Negeri 1 Banyuates mengambil RHK tentang komunitas belajar. Kenapa komunitas belajar saya ambil di periode 2 yaitu Juli sampai Desember? Ini pertama karena kami punya guru yang sudah lulus CGP, punya guru GP 1. Kemudian proses CGP alhamdulillah juga 1 sudah selesai dan 2 dalam proses penyelesaian. Jadi ada 4 orang yang bisa kami gunakan sebagai penggerak di lembaga SMP Negeri 1 Banyuates. Maka dari itu saya berinisiatif mengambil komunitas belajar sehingga nantinya 4 orang itu bisa menjadi penggerak ke seluruh guru, yang mana jumlah guru lumayan yaitu sekitar 33 orang. Dan dari 33 orang itu beberapa kriteria, ada yang guru senior, ada yang gaptek, ada yang sedang, ada yang semangat. Maka dari itu dari CGP yang 4 ini, dari GP dan CGP yang 4 ini, saya melatar belakangi pembentukan komunitas belajar yang ada di SMP 1 Banyuates. Oke, terima kasih Pak Sidik. Tentunya pemilihan kombel ditunjang guru nantinya yang telah disampaikan Pak Sidik tentunya dan juga dengan merujuk pada hasil rapor pendidikan Pak Sidik ya. Sampai selanjutnya pada pertanyaan kedua Pak Sidik. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Sidik ambil dan atau
yang telah Pak Sidik ambil dalam merealisasikan RHK yang telah dipilih? Monggo. Baik, jadi langkah yang saya ambil tadi sudah saya katakan pemberdayaan GP dan CGP. Maka pertama saya membentuk tim kecil dan alhamdulillah telah terbentuk tim kecil yang akhirnya membentuk satu komunitas. Setelah tim kecil terbentuk, telah kita telaah dari hasil rapot pendidikan, di mana hasil rapot pendidikan kita tentang kemampuan pembelajaran ini mengalami penurunan dari tahun 2023 ke 2004 ini ada penurunan di sisi pembelajaran. Maka dari itu saya angkat untuk pembentukan komunitas belajar. Jadi telaah data hasil belajar murid, kemudian rapot pendidikan, akhirnya kami bertim kecil tadi membentuk, setelah kita rapatkan, membentuk komunitas belajar, di mana komunitas belajar ini akhirnya diberi nama Sepentes Bersinar. Ya, bersinar itu suatu akronim, ya, bekerja, bersinergi, dan bekerja sama. Ya, jadi bersinar itu nanti bisa kita tayangkan YouTube-nya, bisa Bapak Ibu guru saksikan di PMM SMP Negeri 1 Banyumates. Oke, terima kasih Pak Sidik. Tentunya kegiatan setelah komunitas belajar ini berdiri dan sudah terdaftar di PMM, harapan dari sekolah tentunya agar teman-teman guru sering dan betul-betul intens melakukan persinggungan, komunikasi, diskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya di dalam kelas. Betul. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Pak Sidik. Tentunya Pak Sidik dalam memilih RHK ini punya faktor pendukung. Contohnya daya dukung yang bisa diharapkan betul-betul mensupport RHK yang dipilih, dan mungkin sumber daya yang ada di sekolah. Kira-kira apa saja daya dukung dan sumber daya yang bisa betul-betul diharapkan Pak Sidik betul-betul mendukung ke RHK yang Pak Sidik pilih? Sumber daya yang pertama dari SMP 1 Banyumates adalah SDM. SDM jumlahnya hampir 35 guru dengan guru BTT. Kemudian dari 30 itu tadi yang CGP baru dari 35 itu yang CGP baru 4. Ini merupakan modal di hati saya bagaimana yang 4 ini bisa membangun tim yang bagus, karena dari sebanyak 35 guru ini berbagai mata pelajaran, sehingga mereka nantinya bisa berkolaborasi untuk menguatkan pembelajarannya dan bisa disampaikan ke anak didik. Ini SDM. Yang kedua, sarana. Alhamdulillah di SMP 1 Banyumates ini sarana juga cukup, termasuk ini perpustakaan, di mana di perpustakaan ini banyak ilmu yang tersimpan, bisa dibaca oleh murid dan oleh guru. Sarana teknologi. Alhamdulillah sarana teknologi kita mempunyai alat teknologi yang berupa komputer, Chromebook, kemudian desktop yang jumlahnya lumayan bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran secara digital, pembelajaran secara teknologi, sehingga anak-anak dan guru bisa memanfaatkan itu. Didukung dengan jaringan internet, kami sudah menggunakan dari WiFi sehingga teman-teman tidak perlu beli paket sendiri, sudah cukup, sudah support 24 jam. Bisa support 24 jam memanfaatkan fasilitas internet yang ada di sekolah. Oke, tentunya yang jelas-jelas sudah terbiasa setiap tahun para siswa bisa menggunakan jaringan IT di SMP 1 Banyumates ini adalah pelaksanaan MDK ya Pak. Alhamdulillah berlangsung
cukup lancar, tertib dan baik. Oke, sampai pada pertanyaan pamungkas ini Pak Siddiq. Kira-kira apa target yang diharapkan atau yang ingin dicapai Pak Siddiq di akhir sebuah proses dalam Pak Siddiq merencanakan atau memilih RHK yang sekarang? Target sekolah tentunya pastinya. Monggo. RHK yang kami pilih tentang Kombe ini, harapan yang saya inginkan dengan keterlibatan seluruh elemen sekolah, stakeholder sekolah ini, maka ke depan pertama guru-guru bisa menguasai ilmu pengetahuan yang semakin banyak, kemudian bisa bermanfaat untuk anak didik, sehingga kemampuan literasi dan numerasi anak didik semakin hari semakin membaik, belajarnya juga semakin baik, sehingga rapot pendidikan akan tambah lebih baik. Apalagi sekarang sekolah kami juga dapat bantuan bos kinerja, yang insya Allah nanti di awal bulan November kita akan melakukan pelatihan yang akan kita ambilkan narasumber dari yang ahli, sehingga bisa semakin meningkatkan kemampuan dan kemauan belajar teman-teman di SMP 1 Banyuates, dan rapot pendidikannya semakin bagus. Itu Pak harapan. Oke, makasih Pak Siddiq. Tentunya dari semua upaya yang dilaksanakan Pak Siddiq tadi, tujuan utamanya muaranya ke bagaimana kualitas pembelajaran di kelas betul-betul baik, dan anak di dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas betul-betul sesuai dengan harapan kurikulum Merdeka, betul-betul menyenangkan. Sehingga kalau sudah itu dipadukan, pasti kualitas lulusan akan sesuai dengan harapan semua stakeholder yang ada di sekolah kita yang kita cintai ini. Demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banyuates, yaitu Pak Siddiq, yang mana setelah kegiatan ini pastinya akan ditindaklanjuti 1 bulan ke depan adalah Pak Siddiq akan melaksanakan observasi berupa pemaparan dari RHK yang telah dipilih Pak Siddiq di hadapan semua stakeholder yang ada, sehingga nanti paparan yang disampaikan betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan Pak Siddiq atau apa yang diinginkan oleh seluruh jajaran yang berada di sekolah yang kita cinta ini. Saya kira demikian bincang-bincang saya untuk episode kelima bersama Pak Siddiq. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung dan membantu kegiatan ini, terutama kepada Pak Siddiq yang meluangkan waktunya untuk bersama beberapa menit. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pemirsa. Mudah-mudahan kita akan ketemu kembali di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Siddiq. Sukses selalu. Amin. Sukses selalu SMP 1 Banyuates. Ciao.